Salam organik dan lestari. Dari sebuah lahan gersang di Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, lahirlah sebuah kisah inspiratif tentang ketekunan seorang petani. Ia adalah Muhammad Budi Santoso atau akrab disapa Pak Budi, seorang petani pemula yang bertekad mengubah tanah tandus menjadi sumber kehidupan. Dengan semangat kotoran ternak dan teknologi ramah lingkungan seperti E4, Pak Budi membuktikan bahwa harapan bisa tumbuh subur di atas lahan yang sebelumnya terabaikan. Salam organik dan lestari. Sekarang kita berada di Desa Pageraji, Cilongok, Banyumas. Kita akan berkunjung ke tempatnya Pak Muhammad Budi Santoso. Jadi Bapak ini adalah seorang petani yang bergerak di bidang pertanian. Di sini ada tanaman pepaya, kemudian ada tanaman timun. Jadi bagaimana kegiatan mereka dari mulai tanah gersang bisa menjadi subur untuk menanam pepaya. Mari kita melihat kegiatan Pak Budi. Awalnya, lahan ini hanya dipenuhi alang-alang dan perdu liar. Namun dengan ketekunan, Pak Budi mulai mengolahnya. Tanah yang tadinya keras dan tidak produktif, kini berubah menjadi lahan harapan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Santoso, biasa dipanggil Pak Budi. Saya adalah petani pepaya Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Saya petani pemula yang belum kenal sama sekali dunia pertanian. Saya memulai petani pepaya udah sekitar 4 bulanan. Saya untuk pengolahan tanah saya mulai dengan istilah bahasa sini yang step mipil lah ya, step karena kondisi tanahnya yang luar biasa. Tanah ini tadinya cuma tanah yang ditanduri pohon alang-alang dan pohon duri yang lumayan dur-dur, tinggi-tinggi. Saya buang, saya mipil tandur, saya tandur. Jadi pohonnya nggak kelihatan sama karena kondisinya penanamannya nggak serempak gitu. Pak Budi memanfaatkan kotoran ayam dari ternaknya sebagai pupuk organik. Dengan tambahan teknologi ramah lingkungan E4, pupuk tersebut difermentasi hingga mampu menyuburkan tanah kembali. Saya tantangannya lumayan besar. Di sini tanah kita adalah tanah yang lumayan gersang. Tanah kita tanah tandus, tanah wadas, secara bahasa Pageraji ada wadas. Tanah yang 2 cangkul udah ketemu wadas-wadas kuning, itu wadas kuning. Yang lo dicangkul susah untuk hidup. Dulu pernah ditanduri singkong juga hasilnya kurang bagus, banyak kayu-kayunya nggak cukup singkong gitu. Akhirnya saya mulai lagi, saya kasih pupuk kohe ayam dan dicampur dengan yang udah saya fermentasi dengan E4 untuk memulai penanduran dan lumayan hasilnya sudah mulai ada yang mulai tumbuh bagus, yang lumayan 3 bulan udah mulai bunga, 2,5 bulan mulai bunga dan mulai ada memberikan harapan untuk hasil yang akan didapatkan. Kita memilih pepaya karena memang pepaya termasuk tanaman daerah tropis yang mudah tumbuh dimanapun, daerah apapun. Cuma kendala kita adalah kendala di tanah. Tanah kita adalah tanah wadas, kita hanya menyangkul secukupnya. Untuk lingkungan kita campur dengan kowe ayam yang sudah kita fermentasi dengan E4. Kita sedikit demi sedikit kita tanam, saya taburi lagi, udah agak gede kita tambah lagi dengan pupuk yang sudah saya aplikasikan dengan E4, saya tambah lagi dan saya juga tambahkan itu arang sebagai untuk menahan pH tanah. Kita tambahkan arang yang di sini lumayan harga mudah didapat. Meskipun sempat diragukan oleh warga sekitar, kini usahanya menjadi bukti bahwa dengan kemauan dan inovasi, lahan yang tandus pun bisa kembali produktif. Dari tanah kering yang nyaris tak bernilai, kini tumbuh pepaya yang menjanjikan kehidupan. Dulu saya tanam pepaya di sini, saya diguyoni bahasa sini, istilahnya diledeki di sini. Karena apa?
udah berapa kali orang menanam di sini nggak pernah berada hasilnya. Tapi setelah saya usaha dengan kemauan saya yang ada, karena saya mempunyai kotoran ayam, saya berusaha menjadikan suatu itu modal tantangan buat saya, penyemangat. Karena dulu memang di sini ada yang pernah mencoba tapi nggak berhasil. Saya itu sudah menurut cambuk buat kita untuk bertani pepaya lebih semangat lagi. Istri saya pernah istilahnya komunikasi, diskusi sama orang dinas pertanian yang memperkenalkan suatu produk yang namanya EE4, dan dia menganjurkan suatu produk itu. Kalau ingin pepayanya bagus, nggak usah pakai apa-apa, cukup pakai kotoran ayam, kalian kamu punya kotoran kambing, diaplikasikan dengan EE4 sama molase udah cukup bagus. Dibandingkan dengan pupuk kimia itu malah lebih bagusan pakai EE4 katanya dari dinas pertanian. Bagi Pak Budi, bertani bukan hanya soal mencari keuntungan. Lebih dari itu, ia ingin menghadirkan pangan sehat tanpa pupuk kimia, sekaligus menjaga lingkungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Kalau petani, memang kita harus menghindari yang namanya pupuk kimia. Kalau bisa, kasihan anak cucu kita ke depan. Untuk makan sehat, kita harus berusaha makanan yang bersehat, yang tidak terkontaminasi dengan pupuk-pupuk kimia, biar kita kedepannya bisa lebih sehat untuk Indonesia. Ya, harapan saya ke depan dengan tani pepaya bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga di rumah, memberikan harapan untuk ke depan. Istilahnya buat hari tua, saya tidak perlu kerja-kerja di mana-mana, memanfaatkan tanah yang ada di sekitar kita untuk bertanam, untuk menghasilkan hasil yang lebih daripada kita bekerja. Terima kasih kepada produk EE4 yang sudah membantu kita untuk bertani, menjadi lebih semangat untuk bertani. Demikian tadi kita sudah menyaksikan kegiatan Bapak Muhammad Budi Santoso bagaimana membudidayakan tanaman pepaya, timun dengan pupuk pukasi sehingga tanaman bisa menjadi subur. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam organik dan lestari. Perjalanan Pak Budi adalah bukti nyata bahwa dengan semangat, inovasi, dan kepedulian pada alam, setiap lahan bisa menjadi sumber harapan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi petani lain di seluruh Indonesia. Salam organik dan lestari.